Buku ini membahas konsep kebiasaan dan cara membedakan antara kebiasaan baik dan buruk. Sang penulis mengeksplorasi bagaimana kebiasaan dapat mempengaruhi identitas kita dan tujuan hidup kita. Dia menekankan pentingnya menjadi lebih sadar terhadap kebiasaan kita dan berfokus pada kebiasaan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Buku ini dimulai dengan pertanyaan mendasar, apakah itu kebiasaan baik atau buruk, yang merangsang pemikiran kita tentang kebiasaan-kebiasaan kita. Ada beberapa poin inti di bagian pertama ini tentang pentingnya pertanyaan awal. Yang pertama itu adalah refleksi kebiasaan. Pertanyaan apakah itu kebiasaan baik atau buruk mengajak kita untuk merenung tentang kebiasaan kita secara kritis. Kita sering melibatkan diri dalam rutinitas harian tanpa mempertanyakan apakah kebiasaan tersebut benar-benar bermanfaat atau merugikan kita. Pertanyaan ini mengingatkan kita untuk merenungkan dampak yang sebenarnya dari kebiasaan kita. 2. Kesadaran diri. Melalui pertanyaan awal ini, kita diajak untuk lebih sadar diri. Kesadaran ini menciptakan landasan untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi. Ketika kita mempertanyakan kebiasaan kita mulai memahami lebih baik siapa kita dan apa yang ingin kita capai dalam hidup. 3. Evaluasi terus-menerus. Pertanyaan ini menekankan bahwa evaluasi terus-menerus atas kebiasaan kita sangat penting. Ini bukan hanya tentang mengidentifikasi kebiasaan kita satu kali saja, melainkan tentang melihatnya secara berkala untuk memastikan bahwa mereka masih relevan dan mendukung tujuan kita. 4. Pemicu pikiran positif. Pertanyaan ini dapat menjadi pemicu pemikiran positif. Saat kita mempertanyakan kebiasaan kita membuka pintu untuk ide baru dan perbaikan diri. Ini adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju perubahan positif. Poin inti dari pentingnya pertanyaan awal adalah bahwa pertanyaan sederhana seperti ini dapat memiliki dampak besar dalam memotivasi kita untuk menyelidiki dan mengubah kebiasaan kita. Ini adalah langkah pertama dalam memahami bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan mengambil kendali atas mereka untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Penulis memberikan panduan tentang cara membangun kebiasaan baru yang positif. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam tindakan. Ada beberapa poin inti di bagian kedua ini tentang membangun kebiasaan positif. Yang pertama itu adalah mulai dari langkah kecil. Penulis menyarankan untuk memulai dengan langkah kecil saat mencoba membangun kebiasaan baru. Ini membuat perubahan terasa lebih mudah dan dapat diatasi daripada mencoba melakukan perubahan besar yang mungkin terlalu menakutkan. 2. Identifikasi pemicu. Poin ini juga menekankan pentingnya mengidentifikasi pemicu atau situasi yang memicu kebiasaan yang diinginkan. Dengan memahami apa yang memicu tindakan positif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan kebiasaan tersebut. 3. Reward dan penghargaan diri. Bagian ini juga membahas pentingnya memberi diri kita hadiah dan penghargaan saat kita berhasil menjalankan kebiasaan positif. Ini dapat menjadi motivasi tambahan untuk tetap konsisten. 4. Perbaikan berkelanjutan. Penulis menekankan bahwa perbaikan berkelanjutan adalah tujuan utama dalam membangun kebiasaan positif. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan singkat, tetapi juga tentang menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup kita. Poin inti dari membangun kebiasaan positif adalah bahwa konsistensi, langkah kecil, dan kesadaran tentang pemicu kebiasaan adalah kunci untuk keberhasilan membangun kebiasaan yang positif. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita melalui pembentukan kebiasaan yang baik. Buku ini juga membahas strategi untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang tidak diinginkan dalam hidup kita. Berikut adalah beberapa poin inti di bagian ketiga ini tentang menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama itu adalah pemahaman akar masalah. Poin utama ini menyoroti pentingnya memahami akar masalah dari kebiasaan buruk kita. Sebelum kita dapat menghilangkan kebiasaan tersebut, kita perlu memahami mengapa kita melakukan hal itu. Apakah itu stres,
kebosanan, atau tekanan sosial. Dengan memahami akar masalahnya, kita dapat mengatasi sumber utama kebiasaan buruk. 2. Penciptaan alternatif positif. Penulis menyarankan untuk menciptakan alternatif positif untuk menggantikan kebiasaan buruk. Sebagai contoh, jika merokok adalah kebiasaan buruk yang ingin dihilangkan, menciptakan kebiasaan baru seperti berolahraga atau meditasi bisa menjadi alternatif yang lebih sehat. 3. Identifikasi pemicu negatif. Poin ini juga menekankan pentingnya mengidentifikasi pemicu atau situasi yang memicu kebiasaan buruk. Dengan menghindari atau mengelola pemicu ini, kita dapat mengurangi kemungkinan kembali jatuh ke dalam kebiasaan tersebut. 4. Dukungan sosial. Menghilangkan kebiasaan buruk seringkali lebih mudah dengan dukungan sosial. Berbicara dengan teman atau keluarga tentang perubahan yang ingin kita buat dapat memberikan dukungan moral atau akuntabilitas yang dibutuhkan. 5. Perubahan bertahap. Menghilangkan kebiasaan buruk bisa menjadi proses yang berkelanjutan. Penulis menekankan bahwa kemajuan yang lambat tetapi konsisten adalah kunci. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika terjadi kembali jatuh ke dalam kebiasaan lama. Yang penting adalah melanjutkan usaha untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Poin inti dari menghilangkan kebiasaan buruk adalah bahwa pemahaman, kesadaran diri, dan penciptaan alternatif positif adalah kunci untuk mengatasi kebiasaan buruk. Dengan pendekatan yang tepat dan kesabaran, kita dapat berhasil menghilangkan kebiasaan buruk dan meningkatkan kualitas hidup kita. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki kebiasaan yang berbeda dan tidak ada pendekatan yang tepat untuk semua orang. Yang penting adalah berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ada beberapa poin inti di bagian keempat ini tentang tidak ada pendekatan satu untuk semua. Yang pertama itu adalah kepribadian yang berbeda. Poin utama ini menyoroti bahwa setiap individu memiliki kepribadian, preferensi, dan kebutuhan yang unik. Sebagai hasilnya, tidak ada pendekatan yang sama untuk semua orang dalam membangun atau menghilangkan kebiasaan. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain. 2. Pengujian dan penyesuaian. Bagian ini mendorong pembaca untuk melakukan uji coba dan penyesuaian saat mencoba membangun atau menghilangkan kebiasaan. Penting untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar berfungsi untuk kita dan apa yang tidak. Kemudian, menyesuaikan pendekatan kita berdasarkan hasil tersebut. 3. Ketepatan waktu yang berbeda. Penulis juga menekankan bahwa waktu yang tepat untuk mengubah kebiasaan bisa berbeda-beda bagi setiap individu. Ada orang yang berhasil mengubah kebiasaan mereka seketika, sementara yang lain mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Ini penting untuk diingat saat mencoba memperbaiki diri. 4. Kombinasi pendekatan. Seringkali, efektivitas dalam mengubah kebiasaan melibatkan kombinasi dari beberapa pendekatan. Ini dapat mencangkup aspek fisik, emosional, dan psikologis. Misalnya, menggabungkan pendekatan fisik seperti olahraga dengan pendekatan mental seperti meditasi. 5. Akuntabilitas pribadi. Bagian ini juga menekankan bahwa akuntabilitas pribadi adalah kunci. Meskipun ada banyak saran dan bantuan yang tersedia, akhirnya kita harus bertanggung jawab atas perubahan dalam hidup kita. Poin inti dari tidak ada pendekatan satu untuk semua adalah bahwa setiap individu adalah unik dan tidak ada resep ajaib yang cocok untuk semua orang dalam membangun atau menghilangkan kebiasaan. Penting untuk menyesuaikan pendekatan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pribadi kita untuk mencapai kesuksesan dalam perubahan kebiasaan. Ini adalah poin-poin utama dari buku Is It Good or Bad Habits oleh Sabrina Ara. Buku ini membantu kita memahami lebih dalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi kehidupan kita dan bagaimana kita dapat mengelolanya untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Oh iya, jika kalian ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan ingin membeli buku ini, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan. Di sana ada yang versi buku fisik ataupun buku elektronik seperti e-book. Kalian tinggal beli aja dan pilih mana yang kalian suka. Ataukah kalian suka yang fisik atau yang elektronik, silahkan kalian pilih.
ada satu kata terakhir nih yang sangat-sangat menarik terkait dengan topik ini. Itu adalah Anda dapat melakukan apa saja selama Anda memiliki gairah, dorongan, fokus, dan dukungan. Saya Ahmad NH. Terima kasih.